kembali berjumpa lagi dengan saya Ayu di kelas pagi bersama Infolongan Bali. Kali ini saya akan mengadakan kelas pagi dengan Dahlia Beauty Salon. Dan teman-teman yang sekarang bisa dilihat, saya sekarang sudah sama ownernya langsung, yaitu dengan Bapak Manik. Bapak Manik, silakan disapa dulu teman-teman kita. Hai sahabat Infolongan Bali, nama saya Manik. Saya adalah owner dari Hanacita Management, yaitu juga membawahi Dahlia Beauty Salon. Keren sekali, selamat pagi ya. Buat yang nonton ya, kita jadi masih pagi banget ini di sini. Nah, Pak, kali ini nih saya dari Infolongan Bali nih, kita mau mengulas sedikit tentang apa-apa aja sih posisi yang ada di Dahlia Beauty Salon. Kemudian kita juga mau ngupas sedikit kira-kira job description-nya seperti apa dan keseharian mereka, daily job-nya itu apa. Jadi buat teman-teman kita yang mungkin ada keinginan nih pengen banget bekerja di perusahaan, yaitu di skincare atau mungkin beauty salon dan lain sebagainya atau spa, jadi mereka bisa tahu nih sedikit tidaknya kira-kira apa sih yang harus mereka miliki untuk skillnya juga. Nah, untuk pertama-tama nih kita mau tahu dulu posisi yang ada di sini itu apa aja. Oke. Nah, kalau posisi, kalau misalnya saya jelaskan dari atas sih, itu kan ada beberapa divisi ya. Jadi ada divisi salon, ada divisi distributor, master reseller dari skincare, terus kemudian juga ada tim markom, ya divisi markomnya, terus kemudian juga ada HRD-nya. Jadi di masing-masing divisi itu akan dipimpin oleh manajer, dan kemudian khusus untuk operasional salon itu memang ada di bawah divisi salon. Jadi manajernya satu, terus kemudian itu membawahi setiap salon itu ada satu leader, supervisor lah ya. Terus kemudian ada hairdressernya, dimana kalau supervisor itu lebih kepada sistem, terus kemudian pembagian tugas yang kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau untuk hairdresser itu lebih kepada untuk standarisasi dari treatment, pelayanan kayak gitu. Jadi ada yang quality controlnya gitu loh. Jadi itu hairdresser. Nah, itu namanya hairdressernya. Kalau kami kan memang di setiap perusahaan beda-beda ya penyebutannya. Kalau kami hairdresser itu tugasnya seperti itu. Nah, terus kemudian setelah itu ada customer service, kasir kan, cleaning service, terus kemudian ada staf operasional. Staf operasional itu juga ada beberapa pembagiannya. Jadi ada level-levelnya. Di setiap jabatan pun juga ada levelnya. Pasti. Terus kemudian kalau misalnya di operasional ini memang ada yang grade yang memang itu ditentukan oleh skillnya. Kalau misalnya memang hanya bisa seperti ini, itu di level apa, seperti itu. Jadi terus kemudian untuk di level A dan B itu sudah kita sebut sebagai konsultan. Jadi konsultan itu bisa memberikan konsultasi kepada customer. Nanti konsultan itu akan bekerja sama dengan aplikator nanti. Aplikatornya beda lagi gitu. Jadi tinggal diaplikasikan, tapi yang bertanggung jawab terhadap satu kali treatment itu memang satu orang, yaitu konsultannya, seperti itu. Oke, keren banget. Jadi banyak banget sebenarnya secara struktural ya, Pak ya. Iya. Oke. Nah, di sini saya juga kepo nih. Jadi di sini ada pamfletnya ya untuk. Jadi di sini ada hair treatment, kemudian facial, nail gel, coloring dan lain sebagainya. Apakah itu di-handle oleh satu karyawan? Maksudnya satu karyawan itu bisa menghandle semua itu, atau memang setiap treatment itu, setiap produk itu di-handle oleh karyawan yang berbeda? Maksudnya kayak hair treatment itu karyawannya khusus hair treatment, kemudian kayak facial dia memang khusus untuk facial. Oke. Kalau sementara ini itu ya memang kita memfokuskan supaya staff itu bisa semua. Jadi staff operasional itu bisa ke nail gel, jadi belum dikhususkan sih gitu. Cuma kalau konsultan itu memang ada khususnya. Khusus ya? Jadi konsultannya yang di rambut misalnya untuk di pewarnaan beda misalnya gitu. Terus di
pelurusan, itu ada yang fokus juga di sana gitu. Oh, jadi beda-beda ya, Ya. mereka fokusnya yang keren banget. Jadi istilahnya kita bertanya pada pakarnya dulu, pakar rambutnya dulu, baru bisa melakukan treatment apa Ya. yang sebenarnya diperlukan oleh rambut kita ya. Keren banget Pak. Tapi berarti secara ini sebenarnya karyawan di sini harus bisa semuanya ya, maksudnya kayak setelah dapat konsultasi dia harus bisa megang Ya. semua job itu. Tapi tergantung level juga. Kalau misalnya level yang terbawah misalnya hanya bisa misalnya kayak nail gel aja, terus kemudian atau mani pedi gitu aja gitu misalnya, itu juga diklasifikasikan dari setiap level gitu. Jadi setiap salon itu memang ada level yang ini yang bisa cuma hanya ini skillnya, ada beda. Terus kemudian yang bisa semuanya juga ada kayak gitu. Oke, tapi kemungkinan nggak karyawan tadi yang misalnya yang level paling bawah yang misalnya dia mengurus untuk nail gel ya, itu apa namanya karyawan? Levelnya aja sih. Cuma kalau misalnya begitu. penyebutannya semua Sama. staf operasional Oke. gitu. Nah, buat orang yang handle ini nih kayak nail gel, dia kan otomatis misalnya dia cuma bisa nail gel. Apa kemungkinan dia untuk bisa megang semua itu ada? Maksudnya untuk mempelajari semua itu? Kalau kami sih itu dah jadi hairdresser ini yang tugasnya satu quality control dan kemudian untuk menstandarisasi dari treatment kualitas dari treatment atau SOP-nya itu biar ada yang menstandarkan, itu kan tugasnya dari hairdresser. Nah, kalau misalnya memang masuknya dia itu hanya bisa nail gel atau satu treatment saja nih, tapi kita akan mengarahkan dia itu untuk bisa belajar atau dari si hairdresser itu kan tugasnya juga mengajari nih ya. Jadi dulunya dia satu treatment saja, intinya kita pengen supaya dia itu bisa lebih banyak lagi treatment yang bisa dia handle. Karena apa? Itu juga akan kembali kepada penghasilannya dia gitu loh. Jadi jadi kalau misalnya dia hanya satu, ini kesempatan dia untuk melayani customer akan semakin sedikit gitu. Jadi ya kita kalau misalnya memang orangnya bagus, kemudian mau belajar, itu yang sih yang kita inginkan gitu loh. Jadi mereka akan kita bentuk untuk bisa mempunyai skill yang lebih gitu agar bisa naik levelnya. Gitu. Oke, keren. Nah, kalau misalnya saya mau tanya nih, tadi ada di training ya, tapi kira-kira memang dalam sebulan itu apakah ditentukan nih Pak harus mengadakan training berapa kali misalnya dalam sebulan? Nah, gini, kalau misalnya kami sih memang hairdresser itu kita memang tentukan mereka. Jadi supervisor, hairdresser itu punya planning. Jadi mereka yang menentukan planningnya kapan waktunya akan training, kapan jadi setiap bulan itu pasti akan memberikan suatu pengajuan planning kerja dari dari setiap jabatan itu. Jadi kita yang approve kalau misalnya memang ada training berapa orang, siapa-siapa aja, dia yang lebih fokus untuk itu. Seperti itu. Jadi kalau dari sini juga sudah mensupport ya Pak ya, untuk trainingnya itu sendiri ya? Ya, karena menurut kami itu memang sangat perlu. Jadi untuk upgrade, karena misalnya treatment itu semakin ke sini itu semakin berkembang gitu loh. Misalnya apalagi kita itu kerjasama sama kayak brand seperti L'Oreal gitu ya. Jadi kita kan salon yang memang kerjasama dengan L'Oreal. Jadi dari brand itu pun memberikan suatu edukasi kepada kita. Jadi di samping dari brand juga ngasih, kita juga punya program untuk pelatihan-pelatihan juga gitu. Nah, kalau misalnya memang dulu awalnya sih sebenarnya kalau saya buka pada awal-awal saya buka itu kan memang pada saat kita mengadakan suatu pelatihan kerja kepada staff kita, ya mungkin istilahnya upgrade skill ya gitu. Kita harus nutup satu hari untuk training itu biar fokus gitu. Artinya customer nggak ada dong Pak dalam hari itu dah. Kalau misalnya awal-awal ya kita satu sisi semua penting. Satu mengejar omset penting, tapi juga menjaga kualitas ya, betul gitu. Untuk upgrade juga keren sih Pak. Untuk berarti dari kayak tadi ada pihak ketiga juga kan ya, dari produk yang Bapak gunakan di sini dari L'Oreal tadi. Berarti dari perusahaan mereka juga apakah secara
secara berkala berkunjung ke sini untuk mengadakan training atau gimana Pak? Iya, Atau iya. hanya ketika kita request saja? Nah, itu memang ada dari programnya dia juga ada, kita request juga ada, ya Oh, gitu, tergantung. heeh. Memang ada koordinasi sih antara kita dengan mereka. Jadi benar-benar karyawan di sini istilahnya udah paham betul lah soal produk dari mereka sendiri Iya, ya Pak ya. Jadi kayak misalnya oh ini bagusnya di apa, misalnya seperti itu ya Pak ya. Keren sih. Jadi nggak cuma bisa kayak skill untuk melakukan treatmentnya saja, tapi mereka juga sudah memiliki skill dalam memahami produknya Iya, sendiri ya soalnya Pak kan ya. itu memang beresiko. Jadi benar. kalau kita salah memberikan treatment ya, atau mungkin obatnya campurannya salah, ya, itu akan resikonya besar gitu loh. Kalau misalnya sampai rambutnya orang rusak kan berat Iya ini. benar, Jadi benar. Karena rambut itu apa ya? Salah potong aja itu Iya. udah wah bahaya. Rambut itu segalanya, apalagi buat wanita gitu kan ya. mahkotanya. Ya, betul. Kalau cowok mungkin ya, dan ntar lagi juga Ya. panjang. Kalau kita nunggunya lama nih, gitu. Keren banget Pak. Tapi untuk karyawannya sendiri Pak, saya mau nanya nih. Bapak sudah melakukan training sedemikian rupa yang mungkin dari awalnya mereka hanya bisa tadi paling bawah itu nail gel, misalnya melakukan nail gel atau hanya bisa facial, sampai akhirnya bisa melakukan semua treatment. Nah, pasti dong ada yang karyawannya akhirnya sudah mahir nih. Dia resign, kemudian mungkin dia buka usaha sendiri atau mungkin justru di perusahaan lain. Itu sedih atau gimana Pak? Ya sebenarnya kalau saya pengalaman dari dulu ya mengelola perusahaan itu sering sekali terjadi ya. Dulunya memang baper ya, memang baper. Cuma kalau makin kesini ya saya biasa aja. Jadi kita memang dari awal sudah menyampaikan bahwa dia tidak selamanya bisa kita itu akan berada di satu payung ya. Jadi ada kemungkinan ya staf kita akan bisa menjadi seorang entrepreneur kan gitu, membuka sendiri itu, atau misalnya pindah ke orang lain. Intinya kalau saya pengen yang terbaik buat karyawan kita. Jadi karyawan itu sudah menjadi suatu keluarga buat saya gitu loh. Jadi kalau menurut kami dalam visi misi perusahaan ini pun juga saya sudah tuangkan bahwa memang aset terpenting itu memang adalah karyawan. Jadi tanpa adanya karyawan saya nggak bisa apa-apa nih. Betul. Saya tidak akan bisa menghasilkan hal seperti ini sampai seperti ini itu tanpa adanya karyawan. Jadi dengan treatment seperti itu, saya sih merasakan saya sudah memberikan suatu hal yang, apalagi sistem, kemudian pencapaian itu kita fair. Jadi setiap staff itu tahu berapa sih capaiannya, berapa targetnya, berapa yang kita harus dapatkan itu tahu. Terus apa aturannya, apa yang benefit buat mereka, itu mereka tahu nih detail. Nah itu harapan saya mereka itu sudah tidak ada jarak dengan kita gitu loh. Jadi kalaupun nantinya mereka akan pindah atau gini, ya memang kembali lagi mungkin mereka nggak cocok dengan kita, atau mungkin saya pengen memang jebolan di saya ini ya memang akan menjadi orang yang sukses gitu. Nggak selamanya mereka tuh harus di sini aja gitu kan. Iya, betul Nah soalnya banget. dulu pada saat saya mengawali mempunyai perusahaan-perusahaan yang dulu itu ya saya belum bisa memberikan suatu, saya miris apa yang saya dapatkan itu kan ya tidak begitu berjalan soalnya perusahaannya. Kita memberikan benefit buat karyawan itu nggak begitu bisa banyak gitu loh, karena keterbatasan dari pencapaiannya kita. Betul gitu. banget. Nah dengan seperti ini saya baru merasakan, saya seneng memberikan hal yang sepadan seperti apa yang mereka berikan kepada perusahaan. Di perusahaan juga menjamin kesejahteraan karyawan, intinya seperti Intinya itu. kenyamanan karyawan nih. Kalau misalnya kesejahteraan. karyawan nyaman, otomatis dia kan pasti akan loyal ke kita kan. Gitu. Betul banget. Jadi secara servis pun mereka akan sepenuh hati, nggak lagi setengah-setengah. Iya sih, itu memang mempengaruhi banget sih Pak. Oke, keren banget Pak. Tapi kalau boleh tahu juga untuk proses rekrutmennya sendiri Pak, biasanya Bapak menilai dari mereka itu dari apa? Mungkin dari kualifikasinya dulu, apa sih yang perlu mereka persiapkan? Jadi ketika mereka memang ada kesempatan nih datang untuk interview dengan Bapak, jadi mereka sudah tahu kira-kira orang yang dicari sama Pak Mani itu yang seperti apa. Ya, intinya kalau mungkin semua perusahaan menginginkan hal yang sama. Jadi kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat kan gitu.
Terus kalau kami sih lebih kepada karakter ya, karena itu penting sekali menurut kami. Jadi kalau pada saat rekrutmen itu kita ada tes ya sama seperti di ESC, terus kemudian ada apa namanya tes IQ. Nah, yang level-level tertentu saya tambahin satu lagi yaitu MBTI. Oh, MBTI, ya. Jadi kayak itu supervisor ke atas maksudnya. Ya, Oke. jadi kita harus menempatkan ya memang ya karakternya sesuai dengan tugasnya itu gitu loh. Kalau misalnya memang karakternya ini ya memang misalnya ini ya I-nya tinggi misalnya ya nggak cocok di mana gitu, misalnya di accounting ya nggak cocok karena memang dia harus punya tahu detail kan gitu. Nah seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan karakternya memang seperti itu. Keren banget loh. Jadi buat kalian itu juga harus hati-hati ya. Ternyata untuk kerja walaupun menurut kalian mungkin kerjanya di salon tapi tesnya segitunya gitu ya, itu penting banget. Jadi memang kalau memang apa ya, bukan cuma apa ya sembarangan salon. Jadi memang mereka juga mengutamakan kualitas pastinya. Karena berurusan dengan customer ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada komplain terus-menerus kan juga jelek juga perusahaan gitu. Jadi pasti dari perusahaan juga mengharapkan sumber daya manusia yang juga bagus, baik. Jadi buat kawan-kawan yang sekarang mungkin sedang mencari kerja dan memang ada basic di beauty salon, jadi mulai persiapkan diri kayak tadi. Mungkin bisa dicari-cari yang disebut tadi Bapak, kira-kira seperti apa sih ini, bentuknya seperti apa, itu bisa dicari di Google semuanya. Jadi udah free ya, daripada kuota cuma buat hal-hal yang nggak penting. Mendingan untuk cari-cari informasi kayak gini kan ya Pak. Jadi sebenarnya kan kita bisa tahu tuh nanti kalau misalnya ya di ESC kita tes, kita tahu nih pekerjaan yang bagus untuk kita itu sebenarnya apa nih, kan bisa kayak gitu. Iya benar banget. Mulai belajar supaya bisa mengenali itu juga. Tapi sebenarnya balik lagi, yang paling penting juga sebenarnya etika ya nggak sih Pak? Itu yang paling penting. Jadi banyak banget juga karyawan tuh sebenarnya bisa dilihat ketika waktu interview, dari datang, dari ketok pintu, duduk, itu semuanya bisa dilihat sebenarnya. Itu sih yang poin paling penting. Motivasi hidup itu penting sekali banget, gitu. Bener banget. Karena kalau skill sebenarnya yang penting kalian udah punya basic di sini. Pak Manik akan support kalian untuk belajar sebenarnya. Jadi memang kalau apa ya, dunia kerja itu adalah tempat belajar kalian yang sesungguhnya sebenarnya, kan Pak. Mungkin kalau sebelumnya di sekolah teori gitu. Nah untuk Bapak sendiri apa sih namanya, pernah nggak sih kalau boleh tahu biasanya kegagalan dari karyawan-karyawan atau calon kandidat apa ya, calon karyawan Bapak tuh biasanya kebanyakan gagal di mana waktu interview atau lolos terus? Ya intinya kalau saya sih melihatnya ya apa namanya yang sesuai dengan kriteria ya, intinya cocok, semua cocok, berarti dari karakternya cocok di posisi itu. Misalnya kita butuhkan misalnya harus bisa menginfluence kan gitu, misalnya I-nya harus tinggi nih kan gitu. Nah, jadi ya mungkin itu yang awalnya. Nah kemudian berikutnya adalah motivasi mereka untuk bekerja gitu. Kalau mereka penuh optimis lah gitu, semangat itu bekerja, itu lebih memberikan nilai plus buat mereka sebenarnya gitu. Kalau misalnya karakter sudah bagus, sudah sesuai, pada saat interview juga semangat, itu yang menjadi apa namanya nilai plus buat mereka gitu. Tapi mirisnya itu ya Pak, pernah sih pengalaman pribadi, bahkan ada juga anak-anak yang belum tahu motivasi itu apa. Saya jadi bingung mau jelasinnya. Jadi ketika ditanya motivasimu apa, contohnya Bu, tapi belum pernah ngalamin yang seperti itu kan Pak? Ada juga sih. Ada ya Pak? Oke. Itu gimana Pak? Bapak gitu apakah skip gitu misalnya? Ya kalau saya sendiri yang interview sih biasanya akan panjang jadinya kalau kayak gitu. Jadi saya sedikit share jadinya. Harusnya begini gitu. Jadinya ceramah ya jadinya. Bener banget Pak, bener. Jadi itulah kenapa penting banget buat kawan-kawan itu sebelum datang ke perusahaan untuk interview,
dicek dulu perusahaannya ya Pak ya, latar belakangnya, kemudian ya minimal kalian tahu lah motivasi kalian untuk bekerja apa. Jadi ya itu, jadi biar kita nggak jatuhnya malah ceramah nanti, yang ada mereka saya mau interview atau diceramahin di sini gitu jadinya. Itu sih Pak. Kemudian nih Pak, kalau sekarang ini terutama pandemi, apakah ada pengaruh juga dalam bisnis kayak beauty salon ini Pak? Kalau secara ini kan di Bali pariwisata 80% ya, pariwisata. Jadi memang kondisi pariwisata itu drop banget saat ini. Tapi kalau untuk kayak perusahaan Bapak yang seperti ini, apakah berpengaruh juga? Ya. Kalau misalnya saya flashback ke awal-awal pandemi, itu memang sih sebenarnya di awal itu mungkin semua perusahaan, semua segmen itu turun sekali gitu loh. Jadi pada saat awalnya itu saya sampai turun 70%. Ya kan juga ada ketakutan, juga berinteraksi sama orang, apalagi kalau kita kan lebih memberikan jasa touch nih kan. Nah, jadi itu mungkin ketakutan seperti itu yang membuat drop banget pada saat kemarin itu, sampai saya ya sempat memotong jam kerja mereka jadinya gitu. Jadi misalnya dulunya 1 bulan full mereka kerja, akhirnya beberapa setengahnya gitu. Sempat sih di awal-awal seperti itu, terus kemudian makin kesini ternyata ya masih lumayan sih pergerakannya gitu. Nah, tapi memang dibandingkan sebelum pandemi ya memang jauh kan gitu. Tapi berangsur-angsur membaik. Mungkin ya karena memang ini kan misalnya untuk kecantikan seperti ini, apalagi ya treatment salon itu kan sudah menjadi kayak hiburan buat mereka ya. Betul gitu banget. buat apa ya, kaum hawa kalau stres aduh kerimbat gitu biar dapat dipijit-pijit kepala. Mungkin mereka ya satu menjaga imun juga kan, biar senang kan gitu. Bener. Ya karena mumet juga kalau misalnya terus ya harus diam di rumah terus, itu kan mumet kan. Betul gitu. banget Pak. Oke. Dan saat ini mungkin ada posisi yang sedang kosong Pak atau enggak? Sementara memang kami lagi butuhin itu yang paling urgent sih ya untuk konten kreator, desain, gitu-gitu. Oke. Nah, lagi nyari konten kreator, kayaknya banyak banget sekarang perusahaan yang nyari kayak gitu. Wah, saya merasa harus hati-hati. Gitu, keren banget Pak. Tapi buat teman-teman juga yang pengen tahu nih update-nya mereka nyari apa, pastinya juga bisa dicek di Infolongan Bali ya gitu. Karena kebetulan Dahlia ini juga adalah salah satu partner dengan Infolongan Bali. Jadi kalian bisa cek juga nih di kami. Kemudian buat kalian juga yang CV-nya masih belum benar, silahkan kita ada Pak jasa untuk buat CV itu Instagramnya @solusicv. Cuma ya itu mirisnya masih banyak banget teman-teman kita yang memang belum mau untuk mengeluarkan dana sedikit untuk hal-hal yang seperti Padahal itu penting loh. Betul banget Pak, betul. Cuma ya sekarang banyak juga yang komentarnya kita nyari kerja bukan ngeluarin duit, apalagi pandemi gini. Memang sih betul, tapi saingan banyak Pak. Itu. Padahal enak sih Pak kalau di kami itu. Jadi kita lebih mengikrarkan diri kita itu adalah sebagai konsultan. Jadi di situ dimana CV-nya itu kan banyak yang nggak bisa buat ya Pak. Kalau template gratis banyak, tapi mereka nggak tahu bagaimana cara ngisi. Akhirnya banyak yang kosong CV-nya. Jadi di situ kita akan gali lagi potensi mereka, skill mereka, walaupun misalnya nggak punya basic atau misalnya pengalaman di bidang itu. Jadi kita akan gali lagi nih, misalnya kalian potensinya apa kayak gitu. Terus kita akan buat, jadi CV itu nggak cuma menarik template, tapi isi kan yang paling penting sebenarnya isi ya Pak ya, isinya. Terus database mereka akan kami keep. Jadi kalau misalnya suatu saat ada perusahaan yang yang berbeda tapi memiliki posisi yang sama nih, mereka cari, kita akan kirimkan database mereka. Sebelum diminta pun kita udah kirimkan data mereka. Itu sih mungkin ya susahnya edukasi di situ sih Pak. Sedangkan saya dengar kalau di luar Bali itu bahkan mereka benar-benar perlu modal untuk nyari kerja. Ya itu tadi, selain transport, kirim CV, belum lagi kalau job fair mereka harus bayar juga untuk masuknya, yang kayak gitu sih Pak. Gitu. Benar-benar. Tapi kalau menurut Bapak sekarang gimana Pak melihat mungkin mental-mental anak muda sekarang yang mungkin nggak sekuat orang-orang dulu ya Pak, yang kayaknya
di apa ya, orang-orang dulu udah ditempa sedemikian rupa sampai akhirnya bisa seperti ini kan gitu. Nah, anak-anak sekarang kebanyakan ya, maksudnya tidak semua pastinya, kebanyakan itu memang ya itu tadi cepet drop. Jadi apa ya, kayak ditolak sedikit interview atau apa, mereka langsung down, bener-bener kayak motivasinya langsung turun gitu Pak. Gimana Pak menurut Bapak melihat mungkin anak-anak sekarang yang seperti itu? Ya memang sebenarnya itu yang terjadi ya. Jadi memang anak-anak sekarang ini, apalagi yang baru-baru tamat, apalagi itu ya, yang belum mengetahui bagaimana apa namanya, tantangan untuk mencari suatu pekerjaan itu ya. Bener. Nah jadi ya kalau misalnya saya sih, dengan sebenarnya pandemi ini mengajarkan banyak hal gitu loh. Dengan adanya pandemi seperti ini kan semakin keras nih. Jadi termotivasi sebenarnya kalau orang yang jeli sih melihatnya ya, dalam arti orang-orang yang sekarang apa namanya, baru tamat sekarang atau baru mencari kerja sekarang ini kan akan bersaing dengan karyawan-karyawan yang sudah lama, apalagi di pariwisata yang sedang sekarang ini sudah banyak yang tutup, itu kan mereka akan bersaing nih kan. Bener. Nah cuma ya semakin kerasnya persaingan ini, ya harapannya sih apa namanya, pencari kerja ini, teman-teman ini ya semakin kreatif gitu. Ya sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan, nggak hanya untuk bisa apa namanya apply nyari kerja gitu kan. Sebenarnya bisa arahnya yang lain, misalnya menjual sesuatu kayak gitu misalkan, bisa sebenarnya. Karena kondisinya memang pandemi ini memang apa ya, cukup sulit ya Pak ya. Memang secara ekonomi juga kita lagi jatuh. Kemudian untuk pekerjaan juga ya itu, mungkin Bapak akan buka nyari satu content creator, tapi yang apply itu nanti nggak tahu berapa gitu kan, banyak pasti gitu. Untuk perusahaan mungkin positifnya bisa memilih apa ya, banyak pilihan nih sekarang gitu. Nah sekarang tapi susahnya buat kalian ini ya justru itu, karena saingannya tadi banyak ya Pak ya. Jadi semuanya tuh harus di well prepare, bener-bener nggak bisa lagi kayak saklek misalnya dulu itu contoh CV tulis tangan gitu, udah ini yang penting kan isinya. Nah tapi ya sempat kita sharing juga sama beberapa HR Pak, banyak tulisan yang dimodifikasi juga, jadi nggak bisa dibaca secara detail gitu. Nah sayangnya kan di sana, padahal dia memiliki mungkin peluang nih untuk bisa join yang seperti itu. Jadi banyak yang masih menyepelekan itu, padahal kondisinya kita saat ini berbeda. Mungkin Bapak sekarang bisa, dulu kayaknya susah gitu nyari karyawan, sekarang kayak yang malah banyak banget yang harus dipilah gitu, ya kan Pak? Jadi misalnya saya ini membuka misalnya kasir nih, ada yang bekas manajer misalnya gitu pasti, kan, semuanya banting setir, keren semua nih. bener banget Pak. Tapi ya itulah sekarang, makanya jangan takut lah ya Pak ya untuk nyoba. Sekarang udah nggak bisa kita kayak milih-milih kerjaan lagi. Bener. Selama itu ya halal, maksudnya baik, ya udah dijalanin gitu ya Pak ya. Udah nggak bisa milah-milah lagi udah. Kalau dulu kita bisa milih mau kerja apa, sekarang udah nggak bisa. Perusahaan yang milih sekarang mau yang mana, banyak pilihannya. Itu sih Pak. Oke Pak, makasih banyak udah dari tadi, nggak kerasa udah cuap-cuap, kita udah cukup lama ternyata gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk sharingnya gitu. Dan buat kawan-kawan yang pengen tahu gimana caranya apply ke sini, silahkan dilihat di Instagram kami, dan juga bisa kunjungi Instagramnya Dahlia Beauty Salon. Di situ buat promo-promo apa aja nih buat para kaum hawa yang pengen tetap tampil cantik walaupun pandemi, diem di rumah aja kan tetap pengen cantik ya. Nah silahkan, promonya banyak banget, saya tadi lihat ada banyak banget. Jadi pantengin terus itu Instagram Dahlia Beauty Salon. Di situ karena tadi saya diinfo mungkin sehari hanya berapa kuota, jadi biar kalian nggak ketinggalan. Itu ya. Terima kasih banyak Pak Manik, dan terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton. Jangan lupa jaga kesehatan, juga protokol kesehatan. Nah buat kalian yang pengen tahu ada apa aja sih dari kami, kayak contoh tips-tips pendek, kemudian juga kelas pagi dan unboxing perusahaan-perusahaan terbaik di Bali, nah silakan saksikan YouTube channel Info Lowongan Bali. Terima kasih.